Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah ada di soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 12. Kita sudah melalui part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang kita berada di part 12. Tetap semangat, tetap rajin belajar, rajin berlatih, mengerjakan soal UKOM untuk mencapai nilai UKOM yang cemerlang. Waduh, semoga kita semua kompeten ya, insya Allah, amin. Oke, udah siap belum? Kalau udah siap, yuk kita ngerjain soal nomor 111. Tuan D, usia 50 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam. Beliau mengeluh merasa lemas, sering minum, sering lapar, dan sering BAK. Berat badannya 70 kg, tinggi badannya 155 cm, dan kadar gula darahnya 300. Nah, sebutkan monitoring dan evaluasi apa yang dapat dilakukan. A. Kadar gula darah ke arah normal. B. Asupan mineral kalsium. C. Peningkatan IMT. D. Asupan protein. Dan E. Asupan serat. Ini mudah banget, udah kelihatan banget mana yang menonjol. Karena beliau ini disebutkan dalam soal, dia itu sering minum, sering lapar, dan sering BAK. Berarti dia itu mengidap penyakit apa yo? Ya benar, diabetes mellitus. Nah, kita lihat di kadar gula darahnya itu 300, sedangkan kadar gula darah normal itu 200. Berarti jawabannya adalah A, kadar gula darah ke arah normal. Betul banget. Lanjut nomor 112. Di desa X, prevalensi balita gizi buruknya tinggi. Curah hujannya rendah, angka kejadian flu, batuk, diare, pramusia, lalu demam tinggi. Rata-rata penduduknya bermata pencaharian buruh kuli. Hampir semua tidak mempunyai jamban dan jaraknya jauh dari puskesmas. Sebutkan penyebab langsung yang mendukung terjadinya anak menjadi gizi buruk. A. Mata pencaharian. B. Curah hujan rendah. C. Diare. D. Tidak punya jamban. Dan E. Tidak ada pelayanan kesehatan. Ini seringkali kita temukan soal seperti ini di UKOM. Kita harus tahu apa aja penyebab langsung dan penyebab tidak langsung terjadinya gizi buruk. Jadi menurut kalian apa nih jawabannya? Jawabannya adalah C, diare. Bener banget. Karena diare ini termasuk ke dalam infeksi, sedangkan penyebab langsung itu dibagi menjadi dua, yakni infeksi dan asupan. Oke, lanjut nomor 113. Di sebuah puskesmas akan dilaksanakan penyuluhan serentak di 5 posyandu dengan tema menu seimbang bagi ibu hamil dan menyusui. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, petugas gizi membuat SAP agar kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Metode yang akan digunakan pada kegiatan tersebut adalah ceramah. Persiapan apakah yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut? A. Menentukan saran. B. Menentukan panelis. C. Membentuk kelompok kecil. D. Menyiapkan skenario. Dan E. Menyiapkan lembar observasi. Jadi kalau misalnya aku terlalu cepat menjelaskan soal ini, mending kalian set di YouTube kalian, bisa dari 0 kecepatannya bisa diperlambat, dari normal diperlambat, atau kalian kalau ngerasa ini kurang cepet ya bisa dicepetin juga. Terus kalau misalnya kalian males ngeset, kalian bisa ngepause lalu dilanjutkan gitu. Oh ya, aku juga mohon maaf kalau misalnya cara bicara aku intonasinya itu kayak kurang tepat gitu ya, kayak gak enak didengar. Jadi aku juga berlatih membawakan video ini, mohon maaf, dan aku bakalan improve sampai aku bisa membawa dengan baik. Terima kasih atas saran-saran kalian, terima kasih sudah setia belajar dengan aku di sini. Semoga kita lolos UKOM bareng-bareng. Jadi apa nih jawabannya? Jawabannya adalah A. Menentukan sasaran. Bener banget. Ini hal yang paling utama ya, menentukan sasaran itu. Lanjut nomor 114. Seorang peneliti melakukan survei konsumsi pangan di wilayah pedesaan yang penduduknya mayoritas terbiasa menggunakan bahasa daerah setempat.
dengan adat istiadat yang kental. Kriteria apakah yang diperlukan bagi calon enumerator pada survei di atas? A. Memahami tugas di lapangan. B. Menguasai seni dan teknik wawancara dalam bahasa Indonesia. C. Disiplin tinggi. D. Memahami cara menganalisis data. Dan E. Memahami adat istiadat dan bahasa setempat. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah E. Memahami adat istiadat dan bahasa setempat. Lah kalau misalnya nggak tahu bahasanya, ya udah pakai asisten. Kita punya asisten atau si kliennya itu ada salah satu orang yang mengerti, sama-sama mengerti bahasanya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa misalnya bahasa Madura, terus anaknya itu ternyata bisa bahasa Indonesia, jadi dia jadi penerjemahnya gitu. Lanjut, nomor 115. Seorang lulusan D4 Gizi telah menyelesaikan pendidikan profesinya serta telah melakukan uji kompetensi dan telah terregistrasi. Dia diterima bekerja di rumah sakit sebagai tenaga gizi. Berdasarkan pendidikannya, lulusan tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai apa? A. Nutritionist registered. B. Tenaga gizi berkompeten. C. RD registered dietitian. D. Sarjana terapan gizi terregistrasi. Dan E. TRD technical registered dietitian. Ini gampang banget, seringkali kita temukan dan kita sudah dijelaskan di awal-awal semester, yakni di mata kuliah etika profesi. Menurut kalian apa nih jawaban yang tepat? Jadi D4 berarti kualifikasinya itu sebagai apa ya kalau D4? Bener banget. Ini salah ya, bukan tenaga gizi berkompeten, tapi yang nutritionist registered. Jadi kalian selain lihat, kalian juga harus menyimak. Kalau misalnya ada yang salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Jadi seperti soal nomor 115 ini, jawabannya itu yang benar A, nutritionist registered. Kalau D4 itu NR. Kalau profesi itu RD, registered dietitian. Kalau D3 itu TRD, technical registered dietitian. Dicatat ya teman-teman. Lanjut nomor 116. Seorang laki-laki umur 60 tahun dirujuk ke poligizi dengan keluhan kaki sering kesemutan. Hasil anamnesis mengalami gejala 3P. Hasil pemeriksaannya BB 71 kg, tinggi badan 169 cm, glukosa darah sewaktunya 260, gula darah puasanya 170, kolesterolnya 246. Nutrisionis perlu melengkapi data lain sebelum memberikan konseling gizi. Apakah data yang masih perlu diperlukan pada kasus tersebut? A. Aktivitas fisik. B. Riwayat penyakit. C. Identitas personal. D. Kebiasaan makan. E. Hasil laboratorium lain. Jadi kalau tipe soal ini, meskipun kalian nggak bisa, kalian nggak hafal, kalian bisa mengeliminasi misalnya hasil laboratorium lain. Nih di sini di soal ada hasil laboratorium 260, 170, 246. Itu berarti dibuang, kan kita nyari yang belum ada itu apa gitu. Lalu identitas personal itu ada seorang laki-laki umur 60 tahun dirujuk ke poligizi gitu. Menurut kalian apa nih jawaban yang tepat? Jawabannya adalah D, kebiasaan makan. Bener banget, soalnya di sini nggak menjelaskan kebiasaan makannya kayak gimana, pola makannya kayak gimana gitu. Lanjut nomor 117. Tetap semangat, kurang 3 nomor lagi di part ini. Menu yang baik adalah sesuai dengan komposisi dan cita rasanya. Di sebuah rumah sakit, menu makan malam terdiri dari nasi putih, rolade daging, mendol tempe, dan tumis jagung muda. Seorang ahli gizi diminta menilai kualitas menu ditinjau dari komposisi cita rasa. Apa yang kurang baik komposisi dari cita rasa menu tersebut? A. Porsi dan aroma. B. Bentuk dan warna. C. Tekstur dan variasi. D. Rasa dan konsistensi. Dan E. Suhu dan penampilan. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ini gampang banget. Jadi makan malamnya itu terdiri dari nasi putih, rolade daging, mendol tempe, dan tumis jagung muda. Jadi kita bayangkan dalam satu piring itu isinya itu, dan kekurangannya itu apa gitu. Kalau porsi nggak mungkin ya, soalnya di sini nggak menjelaskan berapa besar, berapa gramnya, itu nggak. Jadi jawabannya adalah
B, bentuk dan warna. Bener banget, soalnya kombinasinya tuh kebanyakan warnanya itu coklat ya, jadi kayak kurang berwarna gitu. Lanjut, nomor 118. Seorang laki-laki umur 64 tahun dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu dengan diagnosis sirosis hepatis. Hasil anamnesis nyeri pada ulu hati, kembung, dan mual. Hasil pemeriksaannya BB 60 kg, tinggi badan 170 cm, AST sedang, lalu AST 67,8, ALT-nya 75, albuminnya 2,6. Nutrisionis memberikan terapi diet hati dengan makanan ekstra yang tepat, yaitu apa yang tepat ya? A, putih telur, B, ikan salmon, C, daging ayam, D, kaldu daging, dan E, susu full cream. Kalian tahu nggak AST ALT apa? AST ALT itu SGOT SGPT, nama lainnya. Apa nih jawaban nomor 118? Putih telur, ikan salmon, daging ayam, kaldu daging, atau susu full cream. Jadi kalian hafal nggak prinsip diet hati itu apa? Ya bener, diet hati itu rendah lemak. Jadi jawabannya adalah A, putih telur. Lanjut, nomor 119. Seorang anak laki-laki usia 8 bulan sejak lahir mengalami gangguan menelan. Grafik di KMS selalu di bawah garis merah. Kelopak mata cekung, perut buncit, dan bagi pens. Hasil pengukuran antropometri yaitu BB 4 kg, PB 62, lingkar kepala 41. Anak ini mengalami penurunan berat badan sebanyak 900 gram dalam 3 bulan terakhir. Apakah yang terjadi dari hasil pemeriksaan PB panjang badan menurut umur di bawah min 2 SD? A, marasmus, B, kwashiorkor, C, marasmus dan kwashiorkor, D, stunting, dan E, gizi kurang. Gampang banget. Jawabannya adalah D, stunting. Loh, kok stunting? Kenapa kok enggak kwashiorkor gitu ya? Soalnya yang ditanyakan itu PB menurut umur, bukan menurut gejala fisik klinis gitu. Kalau fisik klinis berarti perut buncit. Jadi kalian harus jeli di soal. Kalian juga harus membaca soal. Yang ditanyakan apa, jawabannya apa gitu. Lanjut, nomor 120. Berdasarkan hasil observasi terhadap makanan yang disajikan di sebuah panti jompo, ditemukan bahwa jumlah makanan yang disajikan kepada penghuninya tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Lalu pengelola panti berencana untuk memperbaiki keadaan tersebut. Apakah yang diperlukan pengelola panti jompo tersebut? A, standar porsi, B, standar menu, C, standar resep, D, standar bumbu, dan E, standar makanan. Apa nih? Ini gampang banget. Ini ada keyword tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Berarti jawabannya adalah A, standar porsi. Akhirnya selesai juga. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai mulai dari part awal sampai part terakhir ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Lalu aku juga minta maaf kalau misalnya ada typo di dalam penulisan soal. Lalu pengucapannya nggak sesuai intonasi, mohon maaf banget. Aku juga belajar membawakan video ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan seperti soal atau ternyata ada yang salah gitu ya, perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Terus juga kalau misalnya ada saran buat aku sendiri, kayak kak suaranya kurang gini, kak tulisannya kok typo, itu apa ya gitu, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian, semoga bermanfaat, semoga kita lulus UKOM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.